Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Ketika murid-murid belum dewasa, sulit bagi Tuhan Yesus untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya hidup sebagai pengikutnya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kata menanggung dalam teks aslinya adalah bastaso. Bastaso, yang juga bisa berarti memahami atau mengerti untuk dikenakan. Bastaso. Bastaso. Seperti ketika Tuhan Yesus mencuci atau membasuh kaki murid-muridnya. Ia berkata di dalam Yohanes 17 ayat 7 bahwa mereka tidak mengerti yang dilakukannya, tetapi suatu hari nanti mereka akan mengerti. Semua penjelasan ini, saudaraku, hendak menunjukkan bahwa ada kawasan rohani yang sangat tinggi dan mulia yang tidak mudah dimengerti oleh orang-orang yang belum dewasa. Ada kawasan rohani yang tidak atau belum bisa dipahami atau dimengerti oleh orang-orang yang belum dewasa, saudara. Kedewasaan rohani dan pengertian terhadap kebenaran memang, saudara, bertumbuh secara bertahap atau berproses. Nah, dalam hal ini, saudara, kita melihat betapa sabarnya Tuhan Yesus menghadapi ketidakmengertian murid-muridnya ketika sedang mengikut Dia. Luar biasa kesabaran Tuhan, saudara. 3,5 tahun mereka mengikut Tuhan Yesus, saudara. Itu tidak kunjung paham dan tidak kunjung mengerti. Ini menjadi warning juga bagi kita atau menjadi semacam peringatan bahwa banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, yang katanya menjadi pengikut Kristus, sebenarnya belum mengerti inti Injil itu atau isi Injil yang sesungguhnya, saudara. Mengapa? Karena belum dewasa. Belum dewasa. Atau mengalami keterlambatan. Keterlambatan. Dalam bahasa aslinya itu adalah lambano, ya. Kalau saya tidak salah. Keterlambatan. Itu tidak disadari oleh banyak orang. Sehingga saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mereka tidak mampu untuk menghadapi keadaan dunia di sekitar atau tidak mampu menantang zaman. Ketika mereka menghadapi misalnya diskriminasi, penolakan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, sakit tidak kunjung sembuh. Bahkan banyak masalah-masalah yang lain. Mereka pasti akan benturan, konflik, menjadi lemah, bahkan bisa-bisa putus asa dan tidak memelayani
dan mengikutnya lagi. Artinya tidak lagi mengikut Tuhan secara tulus atau benar-benar. Bisa saja masih menyandang kekristenan, tetapi tidak lagi sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena ketidakmengertian isi Injil itu. Pasti akan berkeadaan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena tidak dewasa, saudara. Termasuk murid kesayangannya Tuhan Yesus sendiri pun, Petrus, tidak mengerti. Pastaso, tidak paham. Ketidakmampuan memahami tujuan kedatangan Tuhan. Karena yang dipahami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu adalah ketika mereka hendak mengikut Yesus, akan ada pemulihan jasmani mereka, pemulihan ekonomi, terlepas dari jajahan Romawi, dan memiliki kedudukan ketika Yesus menjadi raja, menggantikan misalnya Herodes Antipas, Arkelaus, dan berbagai raja-raja yang lain. Negara Israel akan dimerdekakan dari jajahan Romawi. Itu yang ada di konsep murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Ketika Tuhan menantang mereka dan berkata bahwa tubuhku adalah makananmu dan darahku adalah minuman. Mereka berkata, perkataan ini keras. Dan mulai saat itu mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Dari sekian banyak murid, saudara, 12 yang masih bertahan, satu pun akhirnya harus tersingkir. Karena ikut Tuhan untuk mendapatkan 30 keping. Dia jual Yesus. Yudas tidak pernah mengharapkan bahwa yang dilakukan itu akan berdampak buruk terhadap dirinya. Dia tidak pernah berpikir Yesus ketika dijual akan ditangkap dan disalibkan. Itu di luar dari cara berpikir Yudas. Ternyata dia ikut Yesus hanya untuk mendapatkan 30 keping. Mata uang yang kecil, saudara. Bukankah banyak orang Kristen berkeadaan demikian? Ke gereja hanya untuk mendapatkan sesuatu dalam bentuk materi. Ini tanpa disadari adalah sebuah penyesatan atau penyimpangan. Tentu saya tidak mengatakan kejahatan, tapi penyimpangan saja. Supaya lebih santun, lebih sopan. Banyak orang Kristen juga berkeadaan seperti Petrus. Yang awalnya dengan gegap gempita membela Tuhan tanpa batas. Ketika ada serdadu Roma yang hendak menangkap Yesus, Petrus dengan kecepatannya mencabut pedang dan memotong telinga Malkus. Dia bela Tuhan luar biasa, saudara. Bahkan dia berkata, nyawaku taruh kepadamu. Tapi begitu dia melihat juru selamat ditangkap, dan juru selamat tidak berdaya dan dapat membela dirinya, Petrus mulai kecewa, putus asa, dan berkata kepada orang-orang yang menanyai dia, bukankah kamu juga salah satu murid? Aku tidak kenal dia. Apa-apaan sih kamu? Gua gak kenal dia. Dia menyangkal sampai 3 kali, saudara.
Saya mau beritahu kepada saudara sekalian, saudara kalau tidak mengerti Injil yang benar, saudara akan meninggalkan Tuhan. Termasuk saudara sebagian yang di doa pagi ini. Kalau saudara mengikuti doa pagi ini hanya untuk supaya saudara terluput dari masalah materi, sembuh dari sakit penyakit, terlindungi, saudara salah. Saudara di doa pagi ini digiring saudara untuk masuk perjalanan Via Dolorosa menuju sampai ke kayu salib. Ya. Makanya kita harus memurnikan motivasi. Tapi Tuhan masih sabar saudara karena saudara belum dewasa. Saudara belum dewasa. Karena belum dewasa kadang kita masih mengisap Tuhan. Kita mau meraih berkat Tuhan, berkat jasmaninya seperti Yudas dan beberapa murid yang lain. Hanya mengikuti Yesus karena telah makan roti dan mereka kenyang. Tapi ada saatnya kamu bertumbuh dewasa, kamu akan berkata, aku bersedia menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah untuk dinikmati oleh orang lain. Ketika kita makin terus bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Allah dan masuk ke kawasan rohani yang tidak dibidik banyak orang, saudara mulai menyadari betapa menderitanya ikut Tuhan. Saudara akan mulai merasakan. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermudah perjalanan kita. Tidak akan dibuat mulus. Akan menghadapi keadaan-keadaan sulit. Bagaimana Paulus menghadapi keadaan-keadaan sukar dan sulit. Tetapi di dalam Ibrani 12 ayat 3 dan 4 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara harus mengoreksi kembali kekristenan saudara atau kekristenan kita masing-masing. Kita periksa motivasi kita ikut Tuhan apa? Untuk apa? Kalau saudara mau mencari kenyamanan hidup, saudara salah. Saudara tidak akan pernah dinyamankan Tuhan selama saudara mengikut Tuhan. Bahkan engkau akan mengalami kesulitan-kesulitan masalah ekonomi, sakit penyakit tidak sembuh, dan banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan menguji kita saudara, karena yang diuji Tuhan itu batin. Batin hati kita. Apakah kita mempercayai keberadaannya, tetap masih mengikut Tuhan, walaupun keadaan kehidupan kita tidak pernah pulih. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.